Halo sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas bekerja. Kembali lagi, welcome back to my channel di e-kanal Simpadu PMI. Kembali lagi bersama saya Ferdi, host di channel e-kanal Simpadu PMI. Di siang hari ini e-kanal Simpadu PMI akan memberikan informasi yang sangat penting ya untuk sahabat-sahabat PMI yang sedang berada kerja di luar negeri, karena kita akan membahas satu tema yang sangat bermanfaat untuk kalian, yaitu potensi kekerasan pada anak pekerja migran Indonesia dan pencegahannya oleh komunitas. Jadi bagi sahabat-sahabat PMI yang sekarang sedang bekerja atau yang ingin bekerja ke luar negeri, tema ini sangat penting banget untuk kalian semua. Disimak dengan baik jika ada saudara kalian yang ingin bekerja ke luar negeri. Nanti video ini bisa kalian share juga. Oke. Sudah hadir juga bersama saya. Nanti ada moderator dari Universitas Ubaya, karena di tema siang ini kerjasama antara Disnaker Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Surabaya telah menghadirkan ada moderator Ibu Inge Kristianti M.Hum. Beliau adalah peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia dari Universitas Surabaya, dan ada juga narsum kita yang sangat kompeten, Ibu Sutia SPD. Beliau dari LPKP, yaitu Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Jawa Timur. Beliau juga sebagai Kepala Divisi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Kita sapa langsung ya beliau, sahabat-sahabat PMI. Oke, selamat siang Ibu Sutia, bagaimana kabarnya Ibu? Siang Mas Ferdi, alhamdulillah baik ya. Ini suasananya mendung tapi sadu ini Mas Ferdi. Siap ya. Ibu, ya. Terima kasih Ibu Sutia telah hadir di studio e-kanal Simpadu PMI, dan semoga nanti apa yang disampaikan Ibu Sutia bisa menjadi pedoman bagi sahabat-sahabat PMI. Oke teman-teman, saya juga sudah ada hadir di sini Ibu Inge. Monggo Ibu bisa menggantikan saya meneruskan untuk podcast di siang hari ini. Monggo Ibu Inge. Iya, terima kasih Mas Ferdi sudah diberi pengantar buat teman-teman pendengar e-kanal Simpadu PMI. Jadi memang hari ini kita khusus bertemu di sini, berkumpul di sini ya, karena hasil kerjasama antara Universitas Surabaya dengan Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya potensi kekerasan pada anak-anak pekerja migran dan bagaimana mencegahnya. Jadi kalau kita ngomong soal masalah, kita perlu tahu juga bagaimana sebenarnya kita bisa mencegah agar masalah itu tidak terjadi, ya. Nah, mungkin kita memulai dari ini ya, gambaran bahwa memang pekerja migran di Jawa Timur ini jumlahnya banyak yang pergi bekerja ke luar negeri karena berbagai macam alasan gitu kan. Dan ternyata dengan mereka pergi bekerja ada sesuatu yang ditinggal, ada seseorang yang ditinggal terkadang ya, ada anak yang ternyata ditinggal oleh ibu atau bapaknya gitu. Nah, ketika ditinggal itu mungkin saja mereka ditinggal dengan keluarga yang ada keluarga yang mendampingi, baik itu keluarga inti maupun mungkin bahkan dititipkan untuk ke orang lain gitu ya. Jadi akan sangat beragam siapa sih sebenarnya yang mendampingi anak tersebut, sehingga mungkin saja banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran tersebut. Jadi kalau kita ngomong dari awal nih, mungkin ya dari awal aja Mbak Tia, daerah-daerah mana mungkin yang selama pengamatan Mbak Tia ini yang cukup banyak anak-anak yang ditinggal oleh orang tua, ibu atau bapaknya bekerja, daerah mana saja mungkin Mbak yang Iya, gitu. Iya Mbak Inge, saya kira ketika kita bicara tentang potensial kekerasan pada anak-anak pekerja migran dan bagaimana upaya melakukan pencegahan,
memang ini juga tidak bisa lepas dari data yang harus kita pahami ya. Kita tahu semua bahwa Jawa Timur itu menjadi salah satu dengan jumlah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau pekerja migran yang menurut saya cukup besar gitu ya. Ada beberapa wilayah yang menurut pandangan kami selama kami bekerja di isu anak-anak pekerja migran itu cukup tinggi, misalnya di Kabupaten Malang ya, kemudian Jember, Ponorogo, Blitar, Trenggalek, Tulungagung gitu ya. Termasuk saya kira Lamongan itu juga banyak pekerja migran ya, terutama yang di wilayah utara gitu ya. Kemudian Madura itu saya kira juga Sampang, Bangkalan itu kalau boleh dibilang juga menjadi sending areanya gitu ya. Banyuwangi saya kira juga banyak gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan sebetulnya hampir separuh wilayah Jawa Timur itu adalah wilayah-wilayah dengan pengirim pekerja migran yang beragam tujuannya. Jadi kalau pengalaman saya dulu ada beberapa wilayah yang dia lebih cenderung ke luar negerinya itu ke Timur Tengah misalnya. Ada yang dia ke misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea, ke Taiwan, itu juga berkaitan dengan soal orientasinya gitu ya. Nah, ketika mereka bekerja ke luar negeri, betul tadi karena rata-rata yang ke luar negeri itu adalah usia produktif. Dia biasanya juga masih meninggalkan anak-anak di kampung halaman begitu ya. Nah, anak-anak ini memang kemudian diasuh oleh salah satu dari orang tua yang tidak pergi gitu ya, bisa ibu, bisa bapak, atau kalau dua-duanya pergi gitu ya. Karena ada juga yang begini Mbak Inge. Ketika ibunya ke luar negeri ke Arab misalnya ya, bapaknya ke Surabaya jualan bakso misalnya, atau ke Jakarta jadi kuli bangunan gitu ya, karena merasa bahwa anak ini tugasnya perempuan dalam pengasuhan sehingga anaknya dititipkan ke neneknya gitu. Nah, anak-anak yang dititipkan pada keluarga inti pengganti pengasuh atau juga keluarga agak jauh, saya kira mereka memiliki kerentanan gitu ya untuk mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk menurut saya, baik itu kekerasan fisik, psikis gitu ya, termasuk seksual dan penerlantaran. Ini saya kira yang kita mendorong juga di dalam perlindungan anak gitu ya, yang dulu memang nggak kepikir tuh anak pekerja migran itu menjadi salah satu dari anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus karena mereka memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lain. Iya, ternyata ternyata mereka punya kondisi tersendiri yang perlu dipikirkan, bahwa mereka adalah potensi juga untuk mendapatkan atau mengalami kekerasan. Karena kalau dilihat mungkin anak-anak yang ditinggalkan ini usianya sangat beragam ya, Mbak. Betul, sangat dari beragam. Mulai mungkin bisa dibilang balita, sampai yang ada yang masih menyusui itu ditinggal, jadi karena keberagaman itu juga saya pikir permasalahan yang dihadapi juga sangat beragam ya, kekerasan yang dialami dan lokasi mungkin ya, tempat di mana terjadi kekerasan itu juga kekerasan dan siapa yang melakukan kekerasan itu juga sangat beragam ya. Jadi mungkin kalau kita memulai dari apakah bentuk seperti apa sih sebenarnya bentuk kekerasan seperti apa saja yang mungkin dialami oleh anak-anak PMI? Ya, sejauh pengalaman kami melakukan kerja-kerja pendampingan kepada anak-anak pekerja migran, saya kira 4 bentuk kekerasan itu terjadi ya, walaupun dalam frekuensi, dalam volume yang tidak sama begitu ya, tergantung tadi soal usia gitu. Nah, anak-anak yang usia kecil, usia misalnya balita misalnya, dia seringkali mengalami perlakuan salah gitu ya dari orang dewasanya yang mengasuh gitu. Ada juga kekerasan ini berupa kekerasan fisik ya. Fisik artinya betul-betul ketika dia mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan gitu ya. Ya namanya dijiwer gitu ya, telinganya dijewer gitu, atau diseblak sama enggak tahu penebah atau apa gitu. Itu mungkin dianggap wajar sama pengasuhnya. Dianggap hukuman fisik supaya anak itu manut gitu ya. Mungkin mereka nggak berpikir juga bahwa itu akan berdampak di jangka panjangnya gitu ya pada anak-anak tersebut. Jadi yang fisik itu saya pikir memang masyarakat kita juga beberapa masih menganggap bahwa hukuman fisik itu menjadi cara mendidik mereka, cara membelajarkan mereka gitu ya.
Kemudian yang selain yang fisik juga psikis ya, dengan kata-kata yang tidak sewajarnya gitu ya, dipisui dalam bahasa lokal gitu ya. Kemudian dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi kamu itu dasar seperti anaknya sana itu kan. Itu juga menurut saya bentuk dari kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak gitu ya. Kemudian bullying gitu ya. Saya kira ini dilakukan oleh sesama anak. Apalagi tadi misalnya kita menjumpai anak-anak pekerja migran yang dia kondisi fisiknya itu berbeda dengan anak seusianya misalnya ya. Mungkin dia mengalami berkebutuhan khusus, itu kan ada juga Mbak Inge ya. Dia gendut, dia kurus, dia hitam, dia keriting misalnya. Bahkan beberapa kami punya wilayah kerja itu dengan namanya sebutan anak oleh-oleh, anak onta gitu. Kalau anak itu dari Arab tinggi, anak onta gitu kan. Atau bule-bule gitu kan yang dia turun. Itu saya kira juga bagian dari kekerasan yang dialami anak-anak yang seringkali dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Nah kadang-kadang orang dewasa juga memanggilnya dengan fisik yang dia punya. Bo kribo, teng kriteng atau tem item misalnya kayak gitu. Itu karena dianggap bahwa itu hal yang biasa itu ya. Kemudian penelantaran saya kira juga bagian dari kekerasan yang dialami oleh anak-anak pekerja migran ya, terutama mereka yang pangapunten kondisi orang tuanya mungkin tidak cukup berhasil. Kami menemukan di Malang Selatan ada seorang nenek usia 65 tahun, dia janda. Dia dititipi mengasuh 2 cucunya yang ibunya itu sudah sekitar 3 tahun tidak pulang. Dan 2 anaknya itu menurut saya juga termasuk kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena dia agak slow learning gitu ya. Dan ini kalau misalnya saya tanya berapa 1 bulan dapat kiriman dari ibunya, dia bilang nggak mesti. Kadang 3 bulan dikirimi 500, kadang sampai 6 bulan hanya dikirimi 300 itu. Nah kalau kita hitung kan ini dalam konteks pemenuhan hak mereka, hak dasar saja, itu kan kurang. Nah ketika orang si neneknya ini tidak punya cukup biaya untuk membiayai cucunya, pasti kan yang terjadi penelantaran begitu ya. Ini juga bagian dari kekerasan ya menurut saya. Bahkan saya mendengar juga waktu itu ada keluarga PMI yang dia itu disrelasi, akhirnya dia pisah. Ketika terjadi perebutan hak atas anak, kemudian anaknya jadi terlantar pengasuhannya. Ini juga persoalan ya, itu juga bagian dari bentuk kekerasan menurut saya. Ditambah lagi saya kira kita tidak bisa mungkir dan tidak bisa mengatakan tidak ada bahwa fakta kekerasan seksual itu juga dialami oleh anak-anak pekerja migran dari berbagai usia. Ada yang masih usia sekolah SD kelas 1 dia mengalami pelecehan itu ya. Atau kemudian ada yang dia sudah usia remaja sampai terjadi kehamilan karena incest dengan orang tuanya misalnya. Ini kan saya kira fakta-fakta kekerasan yang itu dialami oleh anak-anak pekerja migran. Tadi saya sampaikan juga bahwa pelaku kekerasan seksual diantaranya termasuk kekerasan fisik ya, itu dilakukan juga oleh orang-orang yang seharusnya dia melindungi. Jadi kami tahun berapa itu bersama teman-teman dari P2TP2A Malang misalnya menemukan kasus atau menangani kasus anaknya pekerja migran yang hamil pada usia SMP dan dia dihamili oleh ayah tiri yang sebetulnya ayah tiri ini dititipi oleh ibunya untuk menjaga gitu kan. Dan anak-anak ini kan dalam relasi kuasa yang timpang kan tidak akan berani bicara kalau tidak ada orang di luar mereka yang kemudian mendeteksi gitu ya dan kemudian dia melaporkan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan dan punya kapasitas untuk menangani kasus itu. Nah dan ketika terjadi Mbak Inge, sedihnya itu masyarakat kita seringkali tidak menganggap ini persoalan besar dan bahkan menyalahkan anaknya. Padahal dalam konteks perlindungan anak ini adalah korban. Sekalipun dia mengatakan, lah anaknya memang kemenyek kok, anaknya kalau bahasa Jawa itu anaknya endel kok. Jadi ya pantas kalau dia mengalami pelecehan. Ini kan luar biasa. Harusnya anak ini tidak mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi dia mengalami double kekerasan menurut saya itu ya. Itu Mbak Inge. Iya, jadi itu tadi saya memang mau masuknya ke arah itu tadi. Dia sudah mengantar sedikit. Jadi artinya anak-anak pekerja migran ini sepertinya juga mendapatkan cap atau apa ya? Stigma atau sebutan-sebutan tertentu yang membuat anak ini juga
menjadi lebih rentan. Iya. Karena dia anaknya pekerja migran katakanlah dia dengan ya antara sebutan-sebutan yang lebih ke arah fisik. Kemudian mungkin juga karena dia ditinggal oleh orang tuanya. Terus itu menjadikan dia, saya pikir, lebih double sepertinya rentannya. Anak memang itu pada dasarnya rentan akan kekerasan, sedangkan anak pekerja migran ini mendapat lebih lagi, double rentan, saya pikir. Kerentanan yang berganda, saya kira untuk potensi kekerasannya jadi lebih meningkat, lebih tinggi, gitu ya. Betul. Apalagi hampir semua bentuk jenis kekerasan ditemukan, saya pikir di hampir semua tingkat level usia atau lebih banyak di usia-usia remaja, Mbak? Ya, saya kira tadi itu sangat juga tergantung bentuk tadi ya. Misalnya tadi anak-anak yang paling tinggi mengalami bullying sesama teman, biasanya mereka yang sudah usia sekolah, kemudian remaja gitu ya. Kalau mereka yang kemudian rentan mengalami kekerasan seksual biasanya juga yang sudah masuk usia remaja, walaupun tadi saya sampaikan yang anak-anak pun juga punya potensi mengalami pelecehan gitu ya. Nah, sekira kalau kita lihat siapa yang potensial di semua usia itu ada gitu ya. Dan kemudian tadi menarik bahwa anak pekerja migran memang memiliki kerentanan ganda. Karena satu sisi dia dengan stigma anaknya pekerja migran atau anaknya TKI gitu ya. Yang kedua adalah tingkat pengawasan, tingkat perlindungan yang terbatas oleh pengasuhnya. Bahkan kekerasan itu dilakukan juga oleh pengasuh. Ya bisa jadi karena kesadaran pemahaman pengasuh, bisa juga karena faktor yang lain. Jadi mungkin pengasuh awalnya tidak punya niat ini mau memukul si anak yang diasuh gitu ya. Tapi tekanan ekonomi mungkin, stres yang dialami mungkin, bisa jadi dia menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan. Itu yang saya kira juga harus kita pahami begitu. Apalagi kalau anaknya itu agak bandel, susah diatur gitu kan, seringkali menjadi pembenaran ketika dia diperlakukan dengan cara-cara yang keras. Gitu. Jadi itu tadi ya. Anak-anak ini karena punya kerentanan yang double, sepertinya memang perlu ada perlakuan khusus atau perlindungan khusus. Bukan berarti kita mau mengistimewakan gitu ya, tetapi memang ada kebutuhan tersebut gitu ya, untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih diperhatikan, mendapatkan penanganan yang berbeda, dipenuhi haknya, terlindungi juga haknya. Saya kira itu lebih mengarahnya pada itu. Jadi kalau biasanya kan kalau kita ngomong ini perlu sesuatu yang perlu khusus lah, kok kenapa harus diistimewakan gitu kan, padahal kan sebenarnya bukan diistimewakan gitu ya, tetapi karena kerentanannya itu ya Mbak. Saya kira memang agak sedikit berbeda ya antara mengistimewakan dengan memberikan perlindungan khusus, karena memang situasinya nggak sama. Kecuali pada situasi yang sama mereka diperlakukan berbeda, itu bisa dikatakan mengistimewakan. Tapi ketika dia kondisinya berbeda dan ada perlakuan khusus, menurut saya tidak diistimewakan. Itu haknya dia untuk mendapatkan perlindungan khusus itu. Dan kami memang mengadvokasi Mbak Inge agar anak-anak pekerja migran juga menjadi salah satu dari kelompok anak yang mendapatkan perlindungan khusus, dan itu bisa masuk di indikator kabupaten kota layak anak. Artinya kalau kabupaten itu punya jumlah anak-anak pekerja migran cukup tinggi, maka daerah itu atau kabupaten itu harus punya layanan intervensi khusus untuk memastikan anak-anak pekerja migran yang rentan tadi tetap terpenuhi hak-haknya dan terlindungi secara komprehensif. Itu yang sebetulnya kita dorong gitu ya. Jadi memang sudah mulai ada upaya-upaya harus ada upaya-upaya yang mungkin juga dilakukan selain oleh apa tadi yang sudah dimulai diadvokasi lewat kabupaten kota layak anak. Apakah ada upaya-upaya lain sebelumnya atau selama ini yang dilakukan? Ya, saya kira yang pertama sekali sebetulnya pengasuhan positif ya, karena pengasuhan positif itu kan pengasuhan yang tidak menggunakan cara kekerasan. Itu kan yang harus diedukasikan utama pada keluarga atau pengasuh pengganti anak-anak. Nah, saya kira bagaimana kami di pengalaman program yang pernah kami lakukan juga memberikan pelatihan pengasuhan positif kepada para pengasuh gitu ya. Itu menjadi upaya kami, menjadi ikhtiar kami
agar bisa meminimalisir potensi-potensi terjadinya kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa setiap anak itu punya fase tumbuh kembang yang berbeda, dan dia punya kelebihan-kelebihan, punya keunggulan-keunggulan yang berbeda juga. Nah ini jadi untuk mungkin tadi sebentar sedikit sudah mulai sama oleh Mbak Tia tentang apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Ya. Jadi tadi seperti sudah ada upaya lewat Kabupaten Kota Layak Anak. Selainnya itu apa di samping itu ada hal-hal lain yang mungkin sudah jadi tadi terkait kalau kita bicara di tataran yang agak makro kebijakan daerah gitu ya, itu lewat kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, karena salah satu indikator dari Kabupaten Kota Layak Anak termasuk Desa Layak Anak Mbak Inge itu tidak ada lagi kekerasan pada anak itu ya. Kemudian yang kedua kita melakukan bagaimana pendidikan pengasuhan positif pada anak, bahwa pengasuhan positif itu pengasuhan yang tidak diikuti dengan cara kekerasan. Ya, sekalipun mungkin kita orang dewasa menggunakan patron kita dulu saat kecil kita dididik orang tua kita dengan cara yang agak otoriter, dengan cara kekerasan mungkin. Nah itu tidak perlu kita replikasi kepada cara pengasuhan kita kepada anak-anak kita gitu kan. Nah ini juga kita tekankan betul itu kepada para pengasuh gitu ya, kakek neneknya. Jadi kami punya di Jember itu ada sekolah eyang-eyang, karena rata-rata pengasuh APM itu para nenek gitu ya. Ada sekolah bapak-bapak, ada sekolah ibu-ibu. Nah ini sebetulnya tujuannya adalah edukasi parenting positif. Kemudian yang saya kira juga menarik adalah tidak membiarkan anak. Seringkali kan tadi saya mau bilang juga bahwa bentuk kekerasan yang lain itu pembiaran. Kadang-kadang orang tua kalau sudah marah, sudah merasa tidak bisa mengatur anaknya, cucunya, kemudian yang keluar adalah wes tak jarno, sak karep-karepmu gitu ya. Saya kira itu juga tidak bagus, sehingga kita tidak boleh kemudian melakukan pembiaran-pembiaran sebagai bagian dari kemudian anak akan mendapatkan akan menemukan sesuatu yang itu menurut cara dia sendiri. Nah, padahal orang dewasa punya tugas untuk membimbing, mengarahkan gitu ya, menuntun mereka gitu ya ke nilai-nilai yang kemudian disepakati oleh masyarakat di sana, tidak melanggar norma hukum, karena Mbak Inge banyak juga nih anak-anak pekerja migran itu yang kemudian harus berhadapan dengan hukum, harus berkonflik dengan hukum karena dia mungkin melanggar norma-norma hukum yang ada, termasuk norma-norma sosial begitu ya. Nah ini juga tidak lepas dari tugas pengasuhan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi upaya untuk bagaimana mencegah itu kita lakukan dari sisi makro kebijakan gitu ya. Kemudian pada sisi skill para pengasuhnya gitu ya, dengan perspektif baru cara mendidik mereka gitu ya. Dan saya kira juga melalui anak-anak sendiri. Jadi bagaimana anak-anak juga kita didik untuk punya keberanian mengatakan tidak. Ini saya kira juga kita lakukan. Nah kami memang masuk untuk sasaran anak itu kita berikan lewat forum-forum anak. Gitu. Jadi mungkin memang kalau misalnya pencegahannya mungkin bisa mulainya memang dari dari level yang tertinggi mulai sampai yang ke level yang paling rendah, kecil paling rendah itu di masyarakat sendiri gitu di keluarga di keluarga makanya di keluarga bagaimana anggota-anggota keluarga juga perlu punya pemahaman pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya menangani anak itu ya. Meski saya pikir meski bukan anak PMI mau itu sama aja sebenarnya menangani pengasuhannya harus sama. Satu lagi Mbak Ina, sebetulnya ini juga upaya kami ya, bagaimana agar tidak terulang gitu. Misalnya ketika ada seseorang yang kemudian menjadi pelaku kekerasan, dia mestinya mendapatkan sanksi yang tegas. Karena itu bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan kekerasan yang sama, ya. Apalagi kalau kekerasannya itu sudah sangat fatal, misalnya kekerasan seksual misalnya. Itu harus dihukum seberat-beratnya supaya tidak dianggap bahwa gak masalah kok kita melakukan itu gitu. Nah, ini betul. Saya kira upaya-upaya juga sehingga ketika ada kasus-kasus pengaduan kekerasan yang dialami anak-anak pekerja migran, jejaring kita itu harus ekstra betul mengawal supaya pelaku pelanggaran itu, pelaku kekerasan itu betul-betul mendapatkan
sanksi gitu ya. Itu saya kira juga menjadi bagian dari upaya kita agar kekerasan yang kemudian berpotensi dialami oleh anak-anak pekerja migran itu bisa terhindar atau bisa berkurang. Jadi misalnya selama ini kasus kalau ada kekerasan terhadap anak PMI, apakah menurut Mbak Tia sudah cukupkah atau sudah ada tempat sebenarnya untuk mereka mengadu ataupun ditangani? Ya, saya kira memang ini bukan apa ya, kalau saya bilang Jawa Timur ini kan luas gitu ya. Dinamika kabupaten kota di dalam memastikan tersedianya unit layanan untuk korban kekerasan termasuk anak itu memang masih beragam. Tetapi yang setahu saya beberapa daerah yang pemerintahnya cukup aware, kemudian kolaborasinya dengan organisasi masyarakat cukup baik gitu ya. Upaya menangani anak-anak pekerja migran yang mengalami kekerasan itu saya kira sudah dilakukan ya. Walaupun memang lagi-lagi juga kembali lagi pada bagaimana kita kita menggalang dukungan juga dari masyarakat karena seringkali kasus yang terlapor yang tertangani karena terlapor itu kan mungkin tidak semuanya, kecuali kasus-kasus yang wis meledak gitu kan, kasusnya besar sampai jadi kehamilan misalnya. Tapi mungkin yang kasus-kasus kecil, yang maaf misalnya pelecehan belum sampai kelihatan secara fisik ada perubahan yang dialami atau ada dampak yang dialami, atau kekerasan fisik yang misalnya jewer tapi tiap hari gitu kan. Mungkin itu masyarakat juga belum semuanya aware dan kemudian memberikan layanan, apakah itu mulai dari pengaduan ke unit layanan atau mereka merespon langsung ketika mereka melihat kejadian itu gitu. Nah ini saya kira memang perlu terus kita dorong dari pihak penyedia layanan ya. Kita tahu di provinsi kita punya UPT PPA, kemudian di daerah juga sudah mulai didorong untuk ada unit layanan perlindungan perempuan dan anak gitu, dan juga ada P2T P2A, ada Women Crisis Center atau Children Crisis Center. Ini yang menurut saya perlu disebarluaskan informasinya kepada masyarakat sehingga ketika ada anak-anak yang membutuhkan ya layanan perlindungan itu dengan cepat dan dengan komprehensif bisa ditangani. Dan kami pun sebetulnya mendorong juga Mbak Inge lewat upaya-upaya membangun desa ramah perempuan dan desa ramah perempuan dan peduli anak. Karena salah satu indikatornya adalah tidak ada lagi kekerasan kepada perempuan dan anak, termasuk ketika desa itu adalah kantong-kantong pekerja migran, maka juga tidak ada kekerasan pada anak-anak pekerja migran dalam segala bentuk. Nah itu kita dorong agar desa melakukan upaya preventif pencegahan dengan beragam cara mereka gitu ya, membangun pemahaman, memiliki kontrol yang kuat terhadap keluarga-keluarga yang rentan atau anak-anak yang rentan gitu. Sama kemudian ketika terjadi kasusnya, desa harus merespon cepat. Jadi kalau saya bilang begini, hari ini nggak ada orang percaya bahwa di satu wilayah tidak ada kekerasan, nggak ada orang percaya. Kadang-kadang desa takut dianggap desanya jelek karena ada kasus kekerasan. Kabupatennya takut dianggap jelek karena punya kasus kekerasan. Bagi saya yang penting adalah ketika ada kasus kekerasan yang terlaporkan, itu indikasi kesadaran. Kesadaran pelapor atau korbannya, kesadaran dari masyarakat untuk membantu melaporkan gitu ya. Dan ini tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan layanan. Nah, nilainya menurut saya, kalau saya menilai, saya akan nilai bagus bagi desa yang berani mengatakan bahwa ini loh kekerasan ada dan kami telah melakukan upaya penanganan. Itu nilainya bagus dibandingkan bilang desaku enggak ada kekerasan. Karena tadi saya bilang enggak ada orang percaya bahwa di satu wilayah tidak ada kekerasan. Itu saya kira juga menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk memotivasi desa tanpa harus menghakimi ya, karena kita juga nggak bisa mengatakan kok desa nggak pecos, desa nggak bisa, enggak. Kita harus pahami situasinya itu memang sangat complicated gitu ya. Belum lagi kita tahu kekerasan itu adalah fenomena gunung es gitu ya. Tidak semua orang itu mau melapor, entah karena takut, entah karena nggak tahu, entah karena takut bayar, entah takut karena nanti malah aibnya jadi diketahui banyak orang. Itu adalah carut marutnya persoalan ketika kekerasan itu tidak dengan mudah orang itu bisa menyampaikan. Tetapi kita ya, pemerintah desa, para penggiat perlindungan anak, kita harus berani meyakinkan
bahwa nggak apa-apa ketika ada kekerasan harus dilaporkan, harus ditangani gitu ya. Dan ini akan menjadi pelajaran baik bagi yang lain ketika mengalami dan dia mendapatkan ruang-ruang untuk mendapatkan pelayanan dan memuaskan pelayanannya itu. Jadi kalau daerah itu angka kasusnya baik tidak berarti buruk. Justru angka kasusnya banyak, penanganannya baik, orang akan berani melapor. Orang akan speak up untuk menyampaikan apa yang dialami. Saya kira itu Mbak Inge. Iya Mbak Tia. Jadi sebenarnya bisa dilihatnya juga dari sisi yang berbeda ya. Kalau seandainya satu daerah itu punya data tentang kekerasan, terutama untuk anak-anak PMI, mereka bisa melakukan membuat program-program atau upaya-upaya pencegahan yang tepat, saya pikir ya. Sekali. Seharusnya bisa dilihat juga seperti itu ya. Betul. Apakah selama ini sudah ada contoh-contoh atau praktek-praktek baik yang mendasarkan pada hal itu, Mbak? Iya. Jadi kalau kami memang juga punya tantangan ya. Kami pada saat punya program peduli anak-anak pekerja migran, kami itu punya di Malang itu ada 4 desa piloting yang kita ingin dorong bahwa data anak pekerja migran itu terintegrasi dalam SID, Sistem Informasi Desa sebetulnya. Dengan harapan data itu nanti menjadi basis untuk penyusunan perencanaan. Tetapi itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Ada tantangannya yang sangat banyak bahwa kapasitas sumber daya manusia, kemudian sistem data sendiri gitu. Bahkan waktu itu kita mau minta data by name by address sebagai database desa itu tidak dimiliki karena data itu ada di Capil, sementara Capil tidak bisa mengeluarkan data dengan mudah. Nah, ini juga problem-problem di tingkat policy yang seringkali itu tidak sinkron. Nah, ditambah lagi saya kira kalau data kasus kekerasan itu kan data yang terlaporkan gitu ya, sehingga selalu desa bilang ketika nggak ada yang melapor ya anggapannya nggak ada kasus kekerasan. Padahal saya sepakat bahwa data kekerasan yang dimiliki desa itu menjadi basis yang sangat baik untuk menyusun perencanaan kebijakan, program, kegiatan, bahkan sampai ke layanan. Nah, saya punya cara di beberapa waktu kegiatan ketika kami mendorong bagaimana perencanaan penganggaran desa yang responsif gender menuju desa ramah perempuan dan peduli anak. Karena selalu begini kalau saya tanya, ilustrasinya begini. Kalau kita bertanya kepada masyarakat, apa kira-kira masalah penjenengan Bapak Ibu? Pernahkah ada yang mengatakan bahwa angka kekerasan di sini banyak? Saya jamin 100% nggak pernah ada. Yang muncul adalah jalan rusak, kemudian ekonominya seret karena nggak ada pekerjaan gitu ya. Kemudian air bersih tidak ada, itu gampang diomong. Tapi kalau ngomong kekerasan pasti dia nggak akan bilang. Nah, bagaimana caranya supaya isu kekerasan itu bisa muncul dan dia bisa menjadi satu usulan di dalam mekanisme perencanaan pembangunan? Maka tim perencana, tim yang akan menggali itu harus berani mengkorek. Apakah di sini ada seperti ini, ada seperti ini? Kalau dia bilang ada, kenapa faktornya? Masyarakat harus digiring ke sana. Karena kalau tidak dibuka kanal untuk bicara soal isu kekerasan, dia masih punya cara pandang bahwa kekerasan itu isu private, apalagi soal KDRT, yang itu tidak perlu diungkap di forum publik. Nah, ini saya kira juga masalah. Nah, saya selalu bekali bahwa persoalan pembangunan desa itu juga persoalan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga siapapun yang akan mengawal perencanaan desa, dia berhak bertanya apakah persoalan kekerasan itu ada? Apakah persoalan perkawinan anak itu ada? Kalau mereka tidak berani speak up di ruang publik, maka penjangkauan untuk bertanya pada ruang-ruang tematik khusus pada perempuan itu harus dilakukan. Misalnya di forum PKK, di majelis-majelis keagamaan. Mungkin yang bicara bukan korbannya, tetapi tetangga yang tahu dia bisa menceritakan. Nah, ini saya kira hal-hal juga yang kita dorong ya Mbak Inge, walaupun saya sadar banget sekali saya berbicara belum tentu mereka tindak lanjut. Tapi kalau kita terus suarakan, insya Allah mereka akan lakukan. Dan pemerintah kita dorong bahwa nomenklatur di dalam pembangunan desa itu juga diberikan ruang-ruang untuk memberikan pelayanan kepada persoalan kekerasan, termasuk pencegahannya. Iya, betul. Jadi memang kalau pencegahan itu tetap yang paling penting gitu ya untuk terus dilakukan untuk mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi, meskipun mungkin kekerasan tidak akan mungkin pernah hilang gitu, tidak.
Tapi bagaimana upaya pencegahan ini itu, bisa ya, mengurangi lah sedikit ya, demi sedikit ya, gitu ya, agar tidak terus terjadi, paling tidak keberulangannya tidak ya, ada gitu ya Mbak ya. betul. Nah kalau misalnya untuk soal sesama anak nih Mbak yang tadi senengnya itu kan ngecap terus nyolok gitu, perundungan atau bullying, ya. Arahnya mungkin ke arah perundungan ya. Apakah mungkin ada tips atau yang mungkin bisa dilakukan agar ini kami untuk pendampingan anak-anak pekerja migran itu kan selain menyasar pada pengasuh ya, para kader, para pemerintah, kami menyasar pada anak-anaknya sendiri. Nah, anak-anak itu kan tadi saya bilang dia tergabung di Forum Anak Desa. Nah, materi-materi penguatan di Forum Anak Desa itu juga materi-materi tentang anti kekerasan, anti perundungan, anti bullying gitu ya. Karena kadang-kadang anak-anak itu kan ngikuti saja gitu kan. Tadi misalnya kamu hitam, kamu kamu udah ada bapaknya ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bagian dari bentuk kekerasan yang dialami dan dilakukan sesama anak. Bahkan saya kira di beberapa kasus kekerasan antar anak pekerja migran terjadi, Mbak Inge. Tawuran ya. Apalagi dia punya kelompok-kelompok geng yang dia sudah masuk pada usia remaja, itu terjadi. Bahkan pernah terjadi kasus pembunuhan dilakukan oleh sesama anaknya pekerja migran di Malang Selatan. Itu saya kira juga hal-hal yang tidak bisa kita biarkan gitu ya. Sehingga upaya-upaya mitigasi pencegahan agar tidak terjadi kembali itu kita lakukan. Pengawasan orang dewasa kepada anak ya. Seringkali kan pangapunten, masyarakat itu kan juga agak cuek ya. Wah, babah duduk anak kowe bene wis sak karep-karepe gitu. Nah, harusnya ketika tadi kita juga bicara tentang kolaboratif parenting gitu ya. Tugas masyarakat juga harus mengingatkan, tidak membiarkan ketika anak-anak terindikasi mengalami perlakuan salah atau kemudian berlaku menyimpang dari norma-norma hukum maupun norma-norma sosial. Jadi supaya mereka nggak membenarkan, gak popo wong akon jene anak TKI kok, atau masyarakat mengatakan pantes saya wong bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, kayak gitu. Kita sudah dari ujung sampai akhir kita sudah mencoba melihat ya di mana persoalannya, apa sudah dilakukan, tapi saya yakin sebenarnya masih ada hal-hal yang mungkin masih perlu terutama untuk pencegahan mungkin ya. Yang mungkin masih perlu ditingkatkan atau perlu ada satu hal yang mungkin perlu di-highlight gitu Mbak dari hal ini? Ya, saya kira strategis itu menurut saya terkait bicara soal bagaimana mencegah kekerasan yang terjadi pada anak kepada anak ya, itu yang juga punya potensi yang luar biasa, maupun orang dewasa kepada anak, salah satunya melalui institusi pendidikan. Jadi menurut saya di sekolah itu harus terus diproduksi gitu ya, awareness-nya kepada anak-anak agar dia tidak menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Jadi empowering-nya pada anak itu dilakukan. Apalagi anak itu kan kalau kami di Forum Anak itu pelopor dan pelapor itu kan dari anak-anak sendiri ya. Karena anak-anak itu bisa menjadi pendidik bagi teman-temannya. Atau dia menjadi tutor, mentor bagi teman-temannya. Sehingga bagaimana dinas pendidikan gitu ya, kalau kita bicara tentang anak-anak pekerja migran, karena anak pekerja migran pun dia juga terwadahi pada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di bawah dinas pendidikan maupun juga di bawah Kementerian Agama. Nah, maka intervensi-intervensi itu harus secara masif kita lakukan untuk memastikan anak-anak tidak menjadi pelaku atau menjadi korban kekerasan. Itu untuk subjek dan objek anak. Sedangkan untuk yang orang dewasa, saya kira memang tadi pola-pola pengasuhan yang positif itu terus kita suarakan gitu ya. Kepada orang tua agar dia punya perubahan mindset, perubahan paradigma di dalam melakukan pengasuhan positif pada anak-anaknya. Tidak dengan kekerasan untuk bisa mengubah karakter, mengubah perilaku, membimbing mereka begitu. Dan itu akan jadi generasi yang dia nanti tidak akan melakukan kekerasan pada periode berikutnya. Karena kita tahu ya, dampak kekerasan itu kan akan membekas sampai kapanpun pada anak-anak, apalagi pada usia emas gitu ya. Itu yang juga menurut saya penting. Dan tadi law enforcement ya Mbak Inge, karena kita itu punya banyak regulasi gitu ya. Kekerasan seringkali kalau dilakukan orang tua itu ada pemakzulan, ada pemakluman, gak apa-apa wong tuane dhewe kok gitu. Nah, ini saya kira kita harus berani mengatakan bahwa
siapapun yang melakukan kekerasan kepada anak gitu ya, mereka perlu mendapatkan sanksi gitu. Dan ini kontrol masyarakat menurut saya juga harus dilakukan dengan kolaboratif parenting. Kita ingin sebetulnya anak-anak bisa terminimalisir dari potensi berbagai bentuk kekerasan yang mungkin akan mereka alami, khususnya anak pekerja migran yang kerentanannya itu double tadi. Jadi kami juga pernah menemukan kasus anaknya pekerja migran diasuh oleh tantenya atau bibinya. Ketika sudah sumpek kandhanane angel itu solusinya dinikahkan saja, ben ditanggung bojone. Nah itu kan juga saya kira bukan solusi gitu ya di dalam pengasuhan positif. Iya, jadi artinya untuk semua hal itu perlu kita lihat bersama-sama, tidak hanya oleh orang-orang terdekat, tapi pengawasan dari lingkungan sekitar itu juga perlu, termasuk pemerintah. Iya, begitu ya Mbak Tia. Terima kasih loh Mbak Tia, kita sudah ngobrol banyak, panjang sekali kali ini pada sesi ini ya untuk soal potensi kekerasan pada anak pekerja migran dan pencegahannya oleh komunitas. Saya kembalikan ke Mas Ferdi. Terima kasih Bu Setia. Sama-sama Mas penjelasan Ferdi, yang sangat-sangat komplit untuk potensi kekerasan pada anak PMI dan pencegahannya seperti apa. Ya, kami harap untuk sahabat-sahabat PMI yang lagi bekerja di luar negeri, informasi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Setia tadi bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Betul, dan beliau-beliau saya juga berharap tetap memastikan bahwa anak-anak yang ditinggalkan pada kondisi pengasuhan positif dan tidak dengan kekerasan. Itu saya kira wajib. Benar itu. Wajib dipantau dari ibu bapaknya yang di negara lain. Benar Ibu, ya karena mereka sahabat-sahabat PM ini bekerja untuk siapa juga untuk anak. Betul Jangan sampai tujuan mereka untuk anak ini terabaikan Bu ya, akhirnya anaknya yang menjadi korban. Bahkan sampai anak pulang-pulang anaknya nggak ada. Buat apa juga kerja jauh-jauh ke luar negeri. Oke, tema yang sangat menarik di sore hari ini cukup sekian. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menonton video kali ini. Sampai berjumpa di program e-kanal Simpadu PMI selanjutnya yang tentunya akan mengedukasi dan untuk pekerja migran Indonesia. Saya Ferdi undur diri dan Bu Setia juga. Terima kasih Mas Ferdi dan sahabat semua. Oke, salam safe untuk COVID yang lagi naik ya Bu ya. Safe healthy. Oke. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.